karena waktu itu pakai mobil lampu terang gitu, lampu jauh, harusnya kan di depan udah kelihatan kan. Ini begitu turun, terus di depan ada rombongan pasukan berkuda gitu. Itu banyak kan? Itu sekitar adalah 8 kuda gitu kan. 8 kuda di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jagat, di episode kita kali ini kita kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang berkendara di malam hari dan mengalami kejadian-kejadian mistis. Dan seperti biasa, bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19, seperti apa ceritanya? Kisah misteri. Oke Sobat Jagat, kita langsung saja sapa nih narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kang Dadang. Oke Kang Dadang, dengar-dengar Kang Dadang pernah mengalami kejadian mistis saat berkendara di malam hari ya Kang? Iya betul Kang. Gimana tuh Kang ceritanya Kang? Betul, waktu itu kejadiannya di sekitaran jalan Conggeang sampai Ujung Jaya. Itu jalan pintas ya, dari kalau kita kan biasanya kalau lewat Nyalindung gitu kan, jauh muter gitu kan. Conggeang itu daerah mana ya? Dari Sumedang. Sumedang? Iya, Sumedang. Waktu itu memang sebelum kejadian, sebelum tol Cisumdawu jadi kan, masih jalan yang sekarang dipakai tol kan. Dulunya alternatif kan? Iya, dulunya jalan, emang jalan provinsi sih, cuma jalannya jelek dan lewat hutan belantara gitu kan. Memang waktu itu kejadiannya sekitar pukul 11 lah, setengah 12 saya pulang dari Sumedang. Kebetulan dengar info, waktu itu nggak tahu ada mobil terbalik atau longsor yang di Cireki, macet gitu kan daerah untuk ke jalan utama Nyalindung gitu kan. Jadi saya ambil inisiatif masuk lewat Paseh ke Conggeang gitu. Kan sebetulnya sih jalannya lebih pintas gitu kan, cuma 12 kilo, tapi berhubung jalannya jelek dan kecil juga memasuki hutan-hutan, ya kan agak serem juga ya. Gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu jam setengah 12 saya masuk Conggeang, masih aman-aman aja kan. Begitu turunan, masuk tanjakan atau turunan kalau dari arah Sumedang, turunan Kadongdong, itu pas turun masih aman, begitu naik lagi masih aman. Harusnya kan kalau saya lihat secara logika gitu kan ya Kang ya, karena waktu itu pakai mobil lampu terang gitu, lampu jauh, harusnya kan yang di depan udah kelihatan kan. Nah, ini begitu turun, tahu-tahu di depan ada rombongan pasukan berkuda gitu. Itu banyak Kang? Itu sekitar adalah 8 kuda gitu kan. 8 kuda di belakang itu ada pengawal yang jalan 4 orang, cuma pakai seragam kerajaan semua gitu kan. Kalau yang belakang pakai prajurit gitu ya, kayak prajurit kerajaan gitu kan. Cuma waktu itu kan kalau saya biasa kalau lihat kejadian yang di luar nalar itu suka lihat ke kaki gitu kan ya. Iya, napak apa enggak? Iya, nginjek tanah atau enggak kan. Cuma waktu itu emang tertutup dengan sinar kuning dari, nggak tahu dari mana itu Kang. Jadi itu gitu, sinar kuning itu dari bawah itu kayak menyelimuti yang jalan itu. Ya. Cuma waktu itu emang saya ini emang udah firasatnya kan udah lain pas ini kan, mungkin nggak zaman sekarang mana kan yang pakai baju kerajaan, pakai kuda malam-malam lagi di hutan lagi kan, nggak mungkin kan. Tapi udahlah, saya tadinya mau putar balik udah nggak bisa karena jalan sempit dan jelek. Terus saya mau rem mobil juga biar kudanya menjauh dulu gitu kan, karena emang pikirannya udah macam-macam lah ya. Begitu saya mau rem, mau berhenti, nah ini mobil nggak bisa berhenti gitu kan. Udah dicoba berhenti, udah
netral gitu Iya. kan. Tapi nggak bisa berhenti, kayak tersedot gitu kan. Tapi jaraknya tuh hampir sekitar 10 meter lah ke yang orang paling belakang itu. Itu sendirian atau bareng teman Kang? Sendirian saya. Oh sendirian? Sendirian. Sendirian udah nggak ada. Kepikirannya udah macam-macam aja kan. Udah jalannya ke depan kan hutan semua kan waktu itu. Saya mencoba ya sambil berdoa lah sepanjang jalan, cuma kan saya nggak lihat ada suara atau apa. Kalau ini kan biasanya kedengaran suara kuda gitu, tapi itu nggak ada. Sepi aja gitu, tapi jalan gitu kan. Jalan, saya ikutin aja terus karena emang nggak bisa berhenti kan. Itu sampai jauh, sekitar adalah 300-an meter atau lebih lah. Karena jalan jelek. Nah, itu naik gitu. Itu posisi udah netral? Netral. Tapi bisa naik? Bisa naik mobil. Tapi saya waktu itu kan jaga-jaga juga kan, terpaksa masukin gigi kan. Takut kan. Kan kanan kiri jurang juga. Akhirnya saya ikutin terus aja. Tapi dari orang-orang ini nggak kayak ya santai aja gitu kan. Nah ini apa kata saya, kayak emang yang pernah saya dengar juga dulu ada gitu, orang yang bercerita bahwa pernah ada pasukan kuda katanya gitu. Waktu saya sudah ini kan, saya ikutin terus itu sampai ke namanya daerah Banas Banten. Banas Banten itu kan ada makam gede di situ kan. Makam gede di situ. Nyebrang makam hilang gitu. Kayak belok ke makam nggak tahu itu hilang aja. Berarti udah normal aja. Udah normal lah, hilang pasukan kuda itu. Saya udah berdoa alhamdulillah alamin. Tapi saya nggak bisa kan, kaca saya putar-puterin semua kan biar ngeliat ke belakang gitu kan. Takut ada yang ngikutin ke belakang gitu kan. Udah alhamdulillah kan. Tapi begitu udah lewat, pas sudah ada sekitar 50 atau 100 meter, udah di depan lagi. Pasukan kuda iya, udah ada di depan lagi. Tapi dengan formasi yang sama. Seperti itu. Terus gimana tuh responnya? Ya mau gimana lagi kan, jalan nggak bisa muter. Muter udah lewat lagi jauh kan. Saya ikutin sampai akhirnya si pasukan berkuda ini kayak hilang satu-satu gitu. Oh, satu-satu. Satu-satu itu ketemu pasukan yang depan kayaknya hilang satu, itu sekitar 8 lah. 8 kuda dengan berapa baris tuh? Iya, 4 baris, 2 gitu. Itu dia hilang, yang satu hilang nih di depan. Pertama kan pengawalnya tuh nggak ada kan. Habis berapa meter hilang lagi yang 2 gitu. Bertahap hilangnya tuh. Yang terakhir ya itu yang pengawal yang terakhir itu. Cuma kan ada dari rasa gangguannya itu, bukan gangguan ya, jadi efeknya itu jadi terbayang kayak kita memasuki daerah kerajaan mana gitu kan. Pernah ada kayak mindset itu dirubah sama mereka gitu kan. Tapi ya untungnya saya masih berdoa, untungnya kita nggak kayak disesatkan jalan gitu kan. Nggak masuk kemana gitu. Jalannya masih tetap jalan yang itu. Terakhir hilang itu pas mau masuk perkampungan namanya daerah Cipelang. Itu benar-benar hilang semua karena emang di situ udah masuk jalan cor, jalan bagus dan kanan kiri udah ada rumah. Nah kalau misalnya dari warga setempat atau dari teman Akang itu memang sama ceritanya? Iya, pernah saya kan waktu itu ngobrol, pernah saya ngikutin pasukan kuda. Pernah saya juga Kang katanya. Pernah katanya. Dia juga pernah ngikutin dan emang kejadiannya ya mirip seperti saya gitu. Cuma dia pakai motor.
Pernah Kang, saya juga sama katanya. Yang menurut mitos sih ya kerajaan apa Sumedang gitu kan. Kalau orang-orang ngobrol situ emang sering katanya ada gitu. Tapi hanya yang apa, kalau orang Sunda bilang mah ya kebetulan gitu, kebetulan ngelihat gitu kan. Tapi kan kalau secara logika ya ya udah nggak masuk akal gitu kan. Emang di daerah Sumedang juga kan terkenal sama mistis tentang kerajaan ya, banyak betul. kerajaan-kerajaan ya. Iya. Jadi nggak aneh kalau misalnya ada segerombolan prajurit seperti kerajaan gitu kan. Betul. Dan menurut mitos mereka ketika kami akan membangun juga kan ya disarankan untuk kalau bahasa Sunda amit dulu lah katanya, karena di situ nanti katanya sih ada gua buat persembunyian orang-orang dulu katanya. Nah itu akan dari mana tuh Kang? Apakah pulang kerja atau? Itu waktu itu bukan pulang kerja, dari itu saya kan masih ngerjain tol Cisumdawi seksi 6 gitu kan dari Ujung Jaya. Waktu itu saya mau butuh apa alat alat APD gitu, alat pelindung diri kan. Makanya saya belanja ke Sumedang waktu itu kan. Karena kan dari Ujung Jaya ke Sumedang kan kalau lewat muter lewatnya ini sekitar 40-an, hampir 40 sampai 50 kilo kan. Muter. Kalau lewat situ cuma 12 kilo pintas. Oh, lebih dekat cuma ya jalannya itu. Kalau udah maghrib gitu ya udah nggak ada orang gitu kan. Kecuali yang udah tanggung masuk gitu kan. Nah, pada saat Akang mengikuti si pasukan berkuda ini ya, apa di belakang ada kendaraan lain atau? Justru itu nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Ini kan biasanya sesepi-sepinya jalan gitu kan. Emang sepi kan dia jalan hutan, udah di atas jam 11 lagi kan. Oh iya, udah sepi ya. Udah sepi kan, dulu kan katanya sih jalan rawan begal gitu kan jalan situ. Tapi karena waktu itu emang sudah ada apa titik-titik yang akan dibangun tol jalan, jadi emang sudah agak aman gitu kan dari hal-hal negatif kayak perampokan gitu kan. Cuma ya itu gangguan dari makhluk gitu. Berarti kiri kanan ini hutan ya? Iya, ada yang jurang, yang pas turunan itu jurang kiri kanan. Nah sekarang itu jalannya dipindah ke bawah, yang itu dipakai tol gitu kan. Kayak jembatan. Apa kan melihat pasukan berkuda nih Kang ya? Apa ngelihat yang lain-lain lagi nggak Kang kalau di daerah situ? Apa cuma pure akan fokus ke satu itu? Ya iya, emang nggak bisa lihat kemana-mana kan. Karena ya sudah terbawa apa kayak tersihir gitu aja kita kan. Mobil aja tersihir gitu kan, terhipnotis kan. Nggak bisa ngapa-ngapain, kita mau berhenti nggak bisa gitu kan. Nah itu anehnya itu kalau saya, itu di luar sangat di luar nalar gitu kan. Mobil saya netralin, tak rem, tetap aja jangan kayak mobil metik itu dilepas rem jalan gitu. Padahal itu posisi jalan jelek juga agak naik gitu kan. Itu aja sih anehnya yang itu. Dan ini pasukan berkuda dari mana gitu. Kalau saya lihat kalau nurut cerita kan harusnya udah kelihatan dari jauh gitu kan. Iya, kalau misalnya ada pas turun itu udah ketahuan kan harusnya. Ini mah nggak dari ketahuan. atas ya Kang. Iya. Pasti udah kelihatan di bawah ya Kang ya. Tapi ini mah nggak ketahuan, pas tahu udah ada sinar kuning gitu kan. Nah itu sinar kuning juga saya kan nggak ngelihat ke bawah kaki kuda atau itu enggak. Jadi kehalangan sama kayak sinar kuning itu kayak apa ya? Kayak kalau orang Sunda di bulan gitu kayak diselimuti sinar kuning itu. Tapi nggak nengok kiri kanan, itu si pasukannya itu tetap fokus ke depan aja. Dia nggak nengok kiri kanan. Cuma fokus ke depan aja. Ya kalau misalnya emang itu orang benar kan harusnya lihat dari ada mobil di belakang kan minggir atau kayak gimana ya kayaknya. Ya juga kan waktu itu kan ada jalan sebelum Banas Banten itu ada jalan agak besar gitu, bisa buat nyalip sebetulnya kan. Cuma saya
Nggak takut, berani. ya nggak berani, takut beresiko gitu kan, Oh. takut wah ya di Masuk ke gimana ya dimensi gitu atau kan, masuk ke dimensi lain gitu. takutnya itu. Mungkin kalau pendapat saya sih mereka juga ngasih kesempatan supaya kita ngikutin mereka mungkin kan, atau kalau dengan nyali misalnya jadi jalan jadi diputer atau itu yang saya takutkan kan, itu makanya saya cari aman biar meskipun dengan perasaan yang udah nggak karuan waktu itu kan, udah sendiri, udah malam kan. Takut juga ya. Takutnya saya takut mobil mogok aja kan gitu, mau gimana kan. Iya, betul. Dan berarti Akang ini lagi mengerjakan proyek Jalan tol Cisumdawu. Jalan tol Cisumdawu ya. Iya. Cisumdawu. Nah, kalau nih lagi-lagi nih kalau dengan Kang Dadang ini berhubungan dengan proyek ya. Iya. Nah, di dalam proyeknya itu ada kejadian-kejadian lagi ya, Kang? Kalau di dalam proyek ada kayak apa yang di jembatan yang di yang jembatan panjang itu. Setelah kalau dari sini setelah Banas, kalau dari ujungnya setelah Banas Banten, seksi 5A itu nggak bisa dicor, Kang. Nggak bisa dicor. Untuk kan cor pagi misalnya atau siang, sampai turun lagi corannya gitu, turun lagi dindingnya, bisa kayak nggak bisa dicor gitu. Makanya akhirnya dibikinkan jembatan. Terus saya mantau lagi pas di daerah galiannya itu kan, kata warga setempat situ kalau malam itu ya alat itu jalan sendiri, alat berat ya ekskavator atau beko itu kan, tapi ada yang nunggangi gitu di bucketnya itu, karyawannya bukan yang makhluk halusnya. Jadi kelihatan itu kelihatan ini kan yang menceritakan dan ini sesepunya daerah Cacaban situ. Itu gimana, Kang? Semua orang lihat tuh, Kang? Iya, lihat katanya. Semua orang tuh lihat ada apa, orang berbaju putih ya kayak lagi main ayun-ayunan di ekskavator itu. Ekskavatornya jalan. Ekskavatornya jalan? Ya jalan tuh maksudnya jalan bucketnya aja. Oh, ininya aja. Tapi mesinnya nyala? Ya pasti nyala. Oh iya. Padahal kan kalau alat berat begitu selesai pasti ada kayak apa, kalau otaknya dicabut sama operator karena itu yang mahal ya kan. Tapi ini kan bisa jalan juga kalau di luar nalar kan ya. Mungkin makhluk halusnya butuh hiburan juga ya kan ya. Bisa juga. Bisa jadi ya. Dan kalau selain itu kan ada lagi nggak yang benar-benar serem gitu kan di saat proyek Cisumdawu itu kan? Kalau proyek Cisumdawu sih sebetulnya cuma itu aja kalau saya sih. Cuma yang kejadian waktu saya bangun bandara juga, Bandara Kertajati. Dari Bandara Kertajati sih kejadiannya emang di luar bandara kan. Berarti di luar proyek? Di luar proyek. Cuma waktu itu kan sekitar jam 12 lah. Kan kalau dulu waktu 2016 atau 2017 kan Kertajati masih sempit tuh. Jadi kalau lapar malam itu kita keluar ke arah Kadipaten gitu kan. Ke kotanya kan gitu. Juga waktu itu begitu pulang kerja lapar nih ceritanya, bawa mobil sendiri nih ke arah Kadipaten. Pas waktu mau masuk jembatan Monjot itu kan, ada namanya jembatan Monjot di daerah Kertajati. Itu lihat apa, segerombolan tikus nyebrang jalan itu. Tapi ada yang apa, kayak ada yang tikus gede itu di pinggirnya itu. Kayak yang awal. Itu saya sampai berapa menit nungguin itu tikus lewat. Banyak tuh. Banyak tuh. Ini hampir berapa, ada sekitar 80 cm itu tikus. Saya nungguin aja depan mobil itu. Itu lewat itu tikus itu. Tikus sawah itu kan? Iya, tikus sawah kayaknya tuh nyerang padi mungkin atau ya, tapi kan banyak banget ya, kalau misalnya emang bener tikus gitu ya. Ya itu lewat terus aja sampai
ada 3 menit lah. Tapi yang anehnya pas kejadian itu juga sama, mobil dari sana nggak ada, dari lawan dari belakang juga nggak ada gitu. Kejadiannya seperti itu terus gitu. Tapi kalau daerah berkena- situ kalau di jam segitu, jam berapa tadi kan? Yang 11? Iya, jam 11-an lebih Jam lah. 11 ya Kang ya. Biasanya ada lalu lalang Kang. Iyalah, kan jalan provinsi yang menghubungkan Majalengka dengan Indramayu. Pasti ada bis, ada apa. Iya, kan iya, gitu, iya. kalau malam. Itu nungguin itu kayak ada raja tikusnya mungkin ya. Segede Kayak apa tuh Kang? gede lah. Sekitar ya ada anjing lah gitu, seekor anjing gitu. Dia nungguin di pinggir, nungguin di pinggir. Kalau saya waktu itu lintas saja, mungkin nggak tahu lah, mungkin ada beda kejadian cerita ya. iya, beda cerita gitu. Tapi saya kan nggak mau kan, lihat tikus banyak itu, Ya, wah ngeri takut juga, diserang iya, juga. ngeri juga itu. Ngeri gitu. Itulah mungkin kejadian-kejadian yang aneh ya, start proyek. Serem ya. Itu yang paling serem, bukan serem sih, yang aneh itu yang naik ekskavator itu ya, yang ngapain gitu. Kunti berarti ya. Iya. Kuntilanak. Mungkin yang nyupir pocong kali. Canda kan. Ada lagi ya Kang yang pengalaman di proyek daerah Sumedang itu? Kalau di Sumedang ya paling itu aja sih yang ini, yang paling ini ya. paling ini, yang saya alami sendiri itu kan. Kalau teman-teman cerita juga banyak sih, kalau kayak alat gerak apa itu, kalau yang lagi nungguin alat diganggu ya banyak gitu kan. Karena emang jalan tol ini kan lewatnya itu yang hubungan apa sih Kang, jalan tol Cisumdawu? Dari yang Cileunyi menuju Sumedang. Yang nyambungnya ke Cipali nanti kan. Oh iya. Masuknya ke Cipali, ke Ujung Jaya sih. Iya. Berarti sekarang mau udah langsung? Iya, udah langsung. Kalau dari Cileunyi langsung Cipali, Cirebon kan dekat. Jadi situ emang Sumedang itu identiknya dengan kerajaan. Betul. Makanya yang tadi pertama menemukan segerombolan pasukan berkuda mungkin ya, bisa dilihat dari pakaiannya juga, pakaian kerajaan gitu ya kan. Ini kayak pakai apa, kayak siger itu atau apa namanya itu kalau kita itu, ikat gitu kayak gitu. bukan ikat, apa kayak mahkota gitu. Iya, ya? kayak mahkota semuanya itu. Cuma ya yang penasaran nggak lihat gitu orangnya gitu kan, ke depan aja itu bingung. Iya, tegap gitu. Iya, sambil bawa apa, tameng gitu. Ya. Sama pedang itu. Serem itu ya. Pakai ini apa, selendangnya bukan orange sih, merah gitu kan, ininya hijau. Bajunya baju hijau. Nah mungkin buat sobat jagat yang rumahnya dekat sama daerah itu, pernah ngalamin nggak yang seperti Kang Dadang alamin nih? Boleh tulis di kolom komentar. Serem juga nih Kang. Tapi masih banyak lagi Kang kejadian-kejadian mistis di luar dari Sumedang ini. Ada lagi ya? Ada sih. Ada ya. Buat nanti aja Kang cerita lagi. Oke, sahabat jagat. Mungkin segitu dulu aja cerita kita kali ini ya. Iya. Cukup merinding juga nih, bikin bulu kuduk saya merinding. Dan mungkin pesan dari saya ya, kita harus tetap berdoa ya Kang ya. Betul. Dan selalu waspada kalau misalnya kita berkendara di malam hari ya. Mungkin dari menghindari dari begal atau ngantuk juga, kita harus dari doa itu kita menghindari dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu juga ya Kang ya. Betul. Serem juga nih Kang. Jadi mungkin bisa cerita lagi di sini Kang ya. Insyaallah. Terima kasih Kang ya, sudah mau bercerita lagi di channel kami ya Kang ya. Oke sobat jagat,
Gimana cerita kali ini? Serem kan? Pasti serem. Yang punya cerita serem, langsung aja komen di kolom komentar atau kirim ke alamat email kami di jagatpasundan19@gmail.com atau kirim ke IG kami di jagatpasundan_19 dan di Facebook kami jagatpasundan19. Bisa langsung kirim ke sana. Dan mungkin kita tulis di kolom deskripsi ya Kang, ya Sobat Jagat ya. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Untuk itu, kita harus menghargai, menghormati, dan bertingkah laku yang baik karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra dan tim Jakat Pasundan 19 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan. Hey.